Komika Pandji Pragiwaksono kembali jadi perbincangan, bukan karena sensasi pribadi, bukan pula karena kontroversi murahan, tetapi ketika komedi bertemu dengan isu sensitif, reaksi sering lebih cepat daripada nalar, dan itu yang menjadi sangat ramai. Bertemu kembali dengan kami di M Channel yang akan membahas isu-isu politik yang selalu menggelitik. Jirat. Materi stand-up komedi bertajuk Mensrea di Netflix kembali disorot publik. Sebagian menganggapnya kritik sosial, sebagian lain menilai itu berlebihan, dan sebagian lagi merasa perlu membawa persoalan ini ke jalur hukum. Pandji dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama. Berikut beritanya. Presiden Republik Indonesia, let's go! Pertunjukan stand-up komedi Mensrea Pandji Pragiwaksono berujung demo hingga laporan polisi. Dua organisasi masyarakat yakni Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya dengan sejumlah tuduhan. Materi stand-up komedi Pandji bertitel Mensrea disebut menimbulkan fitnah dan kegaduhan di ruang publik. Polisi yang menerima laporan tersebut segera memproses dengan penggunaan KUHP baru. Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Ronald Simanjuntak bilang, polisi saat ini masih menyelidiki ada tidaknya unsur pidana pada pertunjukan stand-up komedi Mensrea Pandji Pragiwaksono. Tentunya kasus ini menuai banyak perdebatan dengan berbagai asumsi dan analisa yang diberikan. Berikut beberapa perdebatan beberapa tokoh terkait kasus Bang Pandji ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Inayah. Sederhananya saya mau penegasan lagi, jadi laporan yang dibuat Rizky Abdurrahman Wahid atas nama Angkatan Muda NU ini menjadi representasi NU atau tidak? Bukan. Ditegaskan di situ ya? Ya, bukan. Tapi kalau kemudian disebutkan oleh pelapor ini kontennya menghina, menyebabkan kegaduhan, berpotensi pecah belah bangsa, sejauh mana analisis Anda, Mbak? Yang disebut dengan menghina yang bagian mana? Maksudnya gini, faktanya itu kan memang NU menerima tambang gitu. Jadi ya itu fakta yang diketahui oleh semua orang gitu. Saya sendiri udah berapa kali juga merosting PBNU untuk alasan yang sama, membuat joke tentang hal itu, tapi sama Mas Rizky nggak dituntut. Saya juga bingung. Jadi kalau misalnya persoalannya yang mana sebenarnya gitu. Apa yang ada di dalam konteksnya Mas Pandji yang kemudian jadi masalah yang merasa perlu dituntut gitu kan, ini sesuatu yang fakta yang semua orang tahu kok gitu. Jadi kalau konteks penghinaan itu menurut Anda tidak ada dalam konten yang disampaikan oleh Pandji? Ya itu kan ini ya subjektif jadinya ya. Maksudnya gini, Mas Rizky bisa merasa terhina ya bisa aja mungkin sebagai Nadiyin, tapi persoalannya dan Mas Rizky kemudian mau menuntut juga ya monggo aja. Tapi yang pasti tuntutan itu tidak mewakili Nadiyin, itu satu. Dia tidak mewakili organisasi Nahdlatul Ulama, itu yang penting. Itu satu dulu. Yang kedua, bahkan nggak ada yang namanya aliansi muda NU, itu nggak ada, lembaga itu nggak ada di dalam NU sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi nggak tahu dia itu mewakili siapa. Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya silakan Mas Rizky sebagai warga negara punya hak kalau misalnya merasa terhina ya monggo aja. Tapi kan pertanyaannya kemudian perlu apa enggak, penting apa enggak gitu. Dan kalau menurut saya ya ini malah jadi selain itu tidak mewakili lembaga gitu ya, yang bahkan sebenarnya suaranya PBNU dalam konteks ini nggak masalah gitu. Baik. dengan apa yang dikatakan oleh Mas Pandji gitu ya. Dan yang agak ironis ini sebenarnya adalah karena yang nuntut namanya Abdurrahman Wahid gitu, yang kalau dalam konteks NU gitu ya, ini jauh banget orang yang namanya Abdurrahman Wahid di NU itu. Ya. Saya kasih giliran ke Bung Rey sekarang. Bung Rey, bagian kalau Anda melihat dengan dasar memecah belah bangsa, menyebabkan kegaduhan, ada nggak unsur itu dalam komedi Mensrea itu? Ya nggak ada. Masa gara-gara komedi bangsa ini terbelah? Ya nggak ada-ada aja gitu.
urusan pilkada tidak langsung dan langsung aja. Sekarang yang diribut orang biasa aja, nggak terbelah sebegitunya. Oke, kembali ke konteks yang diadukan ini. Kalau Anda melihatnya, ini dasarnya belum kuat kalau begitu? Lah dari dulu kan bangsa kita ini bangsa guyon. Masa gara-gara guyon sensitif amat. Apalagi di kalangan NU. Tanya tuh Inayah tuh. Guyon tuh udah sehari-hari gitu loh. Nggak ada orang yang tersinggung dengan guyon apalagi main polisi. Nah aneh juga bagi saya ada warga NU yang tiba-tiba pakai guyon kok malah dilaporkan ke polisi pakai narasi memecah belah bangsa itu. Kejauhan. Jauh sekali gitulah kira-kira. Itu satu. Nah, yang kedua, yang menarik bagi saya itu adalah rencana polisi manggil para saksi-saksi, termasuk di dalamnya seorang yang terlapor. Padahal kalau menggunakan KUHP yang sekarang, itu otomatis sudah bisa ditolak oleh polisi. Karena tidak terbaktur seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Bahwa yang melaporkan itu adalah objeknya, individunya langsung, nggak bisa diwakilkan oleh siapapun gitu. Nah, kecuali individu itu mewakilkan dirinya kepada orang lain, itu lain gitu. Nah, ini kan ditegaskan oleh NU sama Muhammadiyah. Kedua organisasi ini tidak termasuk bagian dari NU dan Muhammadiyah secara struktural. Dengan sendirinya gugur. Maka polisi dengan sendirinya ya sudah harus mengecualikan itu. Baik. Karena istilahnya legal standingnya udah nggak ada gitu loh. Nah, kalau kemudian dari pihak NU, sorry saya potong Bang Rey, kalau kemudian dari pihak NU Muhammadiyah mengaku tidak menjadi representasi atas laporan yang dibuat di Polda kemarin itu, maka menurut Anda, analisis Anda, siapa yang dibalik aduan ini, siapa pihak yang menginisiasi adanya laporan itu ke polisi? Ya kita nggak tahu. Kalau kita kait-kaitkan misalnya dengan Gibran, ya Gibrannya juga kan menolak. Oh bukan saya tuh, saya juga kurang setuju tuh, kan kata Gibran. Iya. Nah kita nggak tahu juga nih, ini koordinasinya gimana nih gitu. Tapi ini oke, siapapun bisa lah ya menggerakkan itu untuk kepentingan apa, tapi menurut saya mereka kurang sensitif dengan pertumbuhan situasi yang seperti sekarang, ya kan? Mereka mestinya baca, ini kan kali pertama dalam sejarah Republik ada stand up yang mau ya ditonton oleh orang 10.000 orang dalam waktu yang bersamaan di dalam stadion gitu ya, dan uniknya mereka bayar gitu loh. Oke. Jadi itu aja sebetulnya udah mengindikasikan kepada kita nuansa masyarakat kita sekarang, nuansa yang ingin meluapkan kritik sebanyak-banyaknya. Baik. Dan itu ketemu di Panji, bahkan untuk mau kritik aja pun mereka mau bayar kok gitu. Oke, singkat untuk masing-masing mendapat giliran. Mbak Inayah, kalau menurut Anda ini kan sudah diadukan ke polisi nih. Menurut Anda polisi perlu menindaklanjuti atau tidak? Karena janjinya ya bakal ditindaklanjuti pakai KUHP baru pula. Enggak. Alasannya? Ya itu tadi kayaknya semuanya udah membahas. Kayaknya malah ya tadi itu loh. Jadi itu kan orang tuh udah nonton duluan ya, 10.000 orang itu live gitu. Kalau emang memecah belah dari awal tuh udah pecah harusnya gitu dari waktu nonton live-nya. Tapi kan ini enggak gitu. Jadi sebenarnya kemudian poinnya apa? Tidak si Mas ini juga Mas Rizky itu enggak mewakili PBNU, enggak mewakili Nahdien, kami enggak merasa diwakili, bukan suara lembaga resmi gitu. Terus kemudian ya jadi poinnya apa? Jadi kalau menurut saya sih polisi enggak usah diterusin, ini enggak kemana-mana gitu. Ada kemungkinan nggak NU buat nuntut atau melaporkan balik si pengadu ini, karena kan bawa-bawa NU juga, tapi kan ternyata tidak jadi representasi NU nih Mbak? Ya enggak sih, kalau nuntut Mas Rizky-nya balik sih enggak, dan ya itu tadi enggak penting juga gitu. Jadi sebenarnya mau fungsinya mau apa gitu, enggak ada kepentingan yang enggak ada manfaatnya juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kalau namun perlu dicatat ya, dalam tradisi NU sendiri, kritik sangat sering disampaikan dalam bentuk guyonan, gojlokan antar santri yang sangat khas kentara model pondoknya. Lihat saja seperti Gus Dur. Ya. Gus Dur itu dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Gitu aja kok repot. Nah, itu sangat viral dulu ya. Hal-hal tersebut sangat menjelaskan bahwa NU tidak anti kritik dan bahkan sering disampaikan dalam forum-forum yang sangat santai, cair, dan guyonan alias gojlokan. Gojlokan itu sendiri merupakan bentuk saling kritik yang disampaikan dengan santai dan guyonan.
PBNU dan pimpinan pusat Muhammadiyah telah menegaskan bahwa pelapor ini bukan bagian dari mereka, jadi bukan bagian dari organisasi secara resmi. Kebetulan cuman warga NU, tapi tidak merefleksikan, tidak mewakili PBNU secara struktural, NU secara struktural. Ini fakta yang perlu ditegaskan sejak awal agar publik tidak terjebak pada generalisasi. Karena dalam negara hukum yang bertindak adalah individu, bukan institusi secara otomatis. Materi yang dipersoalkan berkaitan dengan isu konsesi tambang, sebuah topik kebijakan publik yang memang sejak awal terbuka untuk diskusi, kritik, dan perbedaan pandangan. Dan faktanya memang ormas-ormas tersebut menerima konsesi tambang kan? Panji sebagai komika memilih membawanya ke panggung komedi. Apakah itu pilihan yang tepat? Atau sah untuk diperdebatkan? Ya jelas sah, ya memang debatable itu, debatable. Namun satu yang sangat perlu diingat ya, komedi sejak lama menjadi medium kritik sosial memang. Bahkan jauh sebelum medsos ini, sebelum ada medsos, kritik-kritik itu sering disampaikan secara komedi. Kalau tadi saya sampaikan di pondok itu model-model gojlokan itu, nah itu menunjukkan bahwa memang kritik-kritik sangat bisa disampaikan secara komedi. Yang jelas karena ini berbayar ya, tentunya engagement pasti gede dan ujung-ujungnya adsense-nya pasti tinggi. Nah itu siapa yang diuntungkan? Ya Bang Panji lah. Bang Panji. Makanya kira-kira dia terus mengepush atau membahas hal-hal yang seperti ini. Dalam penampilannya, Bang Panji juga menyebutkan nama-nama pejabat publik, seperti Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming, juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ini sebetulnya sangat umum sih, sangat biasa, karena penting dicatat dengan jernih, mereka itu adalah pejabat publik. Dan pada sistem demokrasi, pejabat publik secara prinsip terbuka terhadap kritik, penilaian, dan bahasa-bahasa satir selama tidak bersifat fitnah, bukan fitnah, dan ujaran kebencian. Nah itu baru yang bisa dipermasalahkan itu, kalau ada ujaran kebencian. Pertanyaan yang layak kita renungkan bersama, apakah setiap kritik yang disampaikan dengan humor otomatis dianggap penghinaan? Atau kita sedang menghadapi masyarakat yang semakin sulit membedakan mana itu kritik, opini, dan serangan pribadi. Nah, sebagian pihak menilai pernyataan Panji menimbulkan kegaduhan. Namun perlu dicermati ya, kegaduhan seringkali bukan soal siapa yang bicara, melainkan seberapa sensitif topik yang dibicarakan. Nah, semakin sensitif ya semakin viral ya. Biasanya yang sensitif itu apa? Ya isu-isu agama, politik, sumber daya alam. Memang beberapa di wilayah paling rawan ini. Maka wajar jika respon publik itu sangat beragam. Ya. Namun keberagaman respon tersebut harusnya dijawab dengan dialog, klarifikasi, dan bantahan argumen. Debatable. Jadi kalau pendapat dilawan dengan pendapat, bukan semata-mata reaksi emosional. Salah itu. Jadi ketika Bang Panji seperti itu, kita nggak sependapat, sampaikan saja, kritik lagi, kritik ulang, itu kritik balas dengan kritik, jangan kritik dibalas dengan pelaporan. Nah itu masalah. Selama ini masih bukan tuduhan, bukan fitnah, sah-sah saja. Di sisi lain, kritik terhadap komedi juga sah. Tidak ada kewajiban bagi publik untuk selalu setuju dengan komika. Tidak ada. Tidak semua candaan harus ditertawakan. Dan tidak semua kritik harus dibenarkan. Namun yang perlu juga dijaga bersama adalah ruang aman untuk berpendapat, baik di panggung seni maupun ruang publik. Sah-sah saja. Karena ketika setiap pernyataan yang tidak disukai berujung pada laporan,
nanti patut dipertanyakan apakah yang sedang dilindungi adalah nilai atau perasaan. Makanya dalam berkomedi, dalam jangan terlalu baper. Kalau baper di nomor satu kan nanti yaitu pelaporan. Panji bukan figur yang kebal kritik. Materinya bisa diuji, bisa dibedah, bisa didebatkan dan bisa dimentahkan. Dan justru disitulah letak demokrasi. Boleh mengkritik lewat canda, boleh tidak setuju dengan isi komedi, boleh merasa tersinggung secara pribadi, namun yang paling penting hukum pidana bukan alat untuk menyelesaikan perbedaan tafsir. Perbedaan tafsir lawan dengan tafsir yang lain gitu, dibantah dengan tafsir yang lain. Akhirnya kasus ini bukan hanya soal Panji ya, bukan hanya soal stand up comedy, tapi tentang bagaimana seberapa dewasa kita sebagai masyarakat dalam menyikapi kritik. Karena demokrasi yang tepat, yang sehat, bukan demokrasi tanpa kegaduhan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan tanpa saling membungkam. Demikian dari saya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Dadah.